Kenapa harus Michael Wijaya? Dia sekarang menjabat CEO Sinarmas Land Group. Kenapa Michael? Bukan anak pertama atau kedua dari Mukhtar Wijaya? Atau yang menjadi CEO adalah cucu lainnya dari Eka Cipta Wijaya? Kenapa harus Michael? Kembali lagi di WID, Weekly Innovation Dose. Tahu tak Anda, 70% keluarga kaya Amerika kehilangan kekayaannya di generasi kedua dan meningkat menjadi 90% setelah bisnis keluarga turun ke generasi ketiga. Survei yang dilakukan oleh Williams Group Wealth Consultancy yang berkantor di San Clemente, San Francisco, data tersebut menunjukkan bahwa tantangan meneruskan bisnis keluarga tidaklah mudah. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi oleh generasi penerus. Fakta menunjukkan bahwa 20% keluarga yang menyiapkan generasi penerus sebelum menerima tongkat estafet bisnis. Sisanya mengandalkan proses alamiah, alias dibiarkan belajar sendiri. Ketika orang tua pensiun, mereka sering meminta bantuan anak-anak mereka yang sudah dewasa untuk memutuskan apa yang harus dilakukan dengan bisnis tersebut. Memiliki bisnis yang sukses adalah impian banyak orang. Namun, ada satu momen yang seringkali memunculkan dilema besar bagi para pemilik bisnis. Kepada siapa tongkat estafet ini akan diteruskan? Bagaimana jika bisnis ini diwariskan kepada anak? Apakah mereka siap? Banyak orang berpikir bahwa mewariskan bisnis kepada anak adalah hal yang wajar. Bahkan sudah menjadi tradisi di banyak keluarga pengusaha. Namun, menjadi penerus bisnis keluarga bukanlah hal yang mudah. Ada berbagai faktor yang harus dipertimbangkan oleh sang owner sebelum memutuskan untuk memberikan tongkat estafet. Saya selalu bermimpi bisnis ini akan diteruskan oleh anak-anak saya. Tapi jujur, saya khawatir apakah mereka bisa menjalankan ini sebaik-baiknya. Bisnis ini adalah hidup saya. Saya membangun dari nol. Bisakah mereka memahami hal itu? Apa saja pertimbangan yang membuat seorang owner merasa bimbang untuk menyerahkan bisnis ke anak-anaknya? Pertama, kesiapan dan kemampuan anak. Salah satu pertimbangan utama, apakah anak memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup untuk menjalankan bisnis tersebut. Tidak semua anak memiliki minat atau kemampuan di bidang bisnis, meskipun mereka dibesarkan dalam lingkungan keluarga pengusaha. Seringkali, meskipun mereka ingin melanjutkan, tantangan besar tetap ada. Dunia bisnis terus berkembang dan tanpa persiapan yang matang, anak-anak mungkin merasa terbebani oleh tanggung jawab yang besar. Yang kedua, kesesuaian nilai dan visi perusahaan. Sering berjalannya waktu, generasi muda mungkin memiliki pandangan yang berbeda dalam menjalankan bisnis. Apakah mereka memiliki visi yang sejalan dengan apa yang sudah dibangun oleh sang orang tua, sang owner? Bagaimana jika mereka ingin mengubah haluan bisnis ke arah yang berbeda? Perbedaan visi ini bisa menjadi sumber konflik. Owner mungkin khawatir bahwa perubahan yang diinginkan anaknya akan merusak fondasi yang sudah dibangun selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Ketiga, hubungan keluarga versus profesionalisme. Satu hal yang tak kalah penting adalah menjaga keseimbangan antara hubungan keluarga dan profesionalisme. Di dunia bisnis, keputusan-keputusan sulit harus diambil secara objektif, tanpa mempengaruhi hubungan personal. Terkadang, keputusan bisnis yang diambil oleh anak atau sang owner dapat membawa ketegangan dalam hubungan keluarga. Hal ini sering menjadi pertimbangan apakah penerus tongkat estafet tersebut sebaiknya dari keluarga atau orang luar yang lebih profesional. Yang keempat, pilihan alternatif, profesional atau anak. Selain menyerahkan bisnis ke anak, banyak owner yang mempertimbangkan untuk menyerahkan kepada profesional yang telah terbukti capable jam terbang. Apakah lebih bijak untuk memilih orang luar yang berpengalaman dibandingkan anak yang mungkin belum siap? Terkadang demi kelangsungan bisnis, owner memilih untuk memberikan kendali kepada orang yang lebih profesional. Meskipun itu berarti menyerahkan bisnis kepada orang di luar keluarga. Yang kelima, warisan nilai.
bukan hanya bisnis. Terakhir, paling penting bagi sang owner untuk menyadari bahwa mewariskan bisnis bukan hanya soal fisik usaha itu sendiri, tapi juga nilai-nilai yang dibangun dalam bisnis tersebut. Apakah anak siap menerima dan meneruskan nilai-nilai ini? Bisnis yang kuat bukan hanya tentang keuntungan atau profit, tapi tentang nilai-nilai yang dianut oleh pendirinya. Inilah yang menjadi warisan sejati, lebih dari sekedar bangunan atau keuntungan. Pada akhirnya, keputusan untuk mewariskan bisnis adalah pilihan pribadi setiap owner. Apakah akan diteruskan oleh anak atau diserahkan kepada profesional? Yang terpenting adalah memastikan bisnis dapat bertahan dan berkembang di tangan yang tepat. Apa pendapat kalian? Haruskah seorang owner mewariskan bisnis ke anaknya? Atau mencari penerus yang lebih profesional? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe untuk konten inspiratif lainnya. Saya DSW, Dr. Sandi Wahyudi, CEO SLC Marketing Inc., founder Connectpedia. Keep stupid to grow inside. Bye.